Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam, menatap langit-langit kamar, dan merasa seolah beban dunia sedang mendindih dada begitu sesaknya? Kita telah bekerja mati-matian dari fajar hingga petang, namun mengapa ketenangan hati dan kecukupan rizki terasa kian menjauh? Mungkin jawabannya bukan pada seberapa keras kita membanting tulang, melainkan pada apa yang kita baca. Dan seberapa lama kita bersujud saat dunia masih diselimuti keheningan fajar. Ada sebuah rahasia besar di balik surah-surah yang kita lantunkan dalam sholat subuh. Sebuah rahasia yang mampu menggetarkan arsy dan menggerakkan malaikat untuk membawa laporan keberkahan khusus bagi Anda, sahabat rumah surga. Jangan sampai Anda menyesal karena terburu-buru mengakhiri sujud subuh hanya demi kembali ke pelukan selimut. Simaklah video ini hingga akhir, karena ada satu kesalahan fatal dalam memilih bacaan surah yang bisa membuat jutaan pahala Anda menguap begitu saja. Sebelum kita menyelami samudera hikmah ini, mari ketuk tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap dakwah ini. Mari kita bangun rumah surga bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat rumah surga, jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan ridha Allah dimanapun kalian berada. Segala puja dan puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang atas izinnya masih memberikan kita hembusan nafas dan kesempatan emas untuk memperbaiki diri sebelum waktu kita di dunia berakhir. Sebelum kita menyelami pembahasan yang syarat akan hikmah ini, mari kita muliakan lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hati Anda tergerak, mari bersama-sama menghiasi kolom komentar dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sholat subuh bukanlah sekedar rutinitas pagi yang membebani raga saat kita butuh istirahat. Ini adalah sebuah perjanjian agung dan komitmen mulia antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Saat mayoritas manusia masih tenggelam dalam kegelapan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar gembira yang luar biasa bagi mereka yang istiqomah menjaga subuhnya. Beliau menjanjikan cahaya yang sempurna dan terang benderang pada hari kiamat kelak. Di saat manusia lain berada dalam ketakutan dan kegelapan yang pekat, bayangkan sahabat, betapa indahnya jika setiap tapak kaki kita menuju masjid di tengah dinginnya pagi menjadi saksi pembela di hadapan Allah kelak. Setiap tetesan air wudhu yang membasuh wajah kita akan bertransformasi menjadi cahaya yang bersinar terang di padang mahsyar nanti. Subuh adalah waktu istimewa di mana terjadi pergantian tugas antara dua kelompok malaikat yang agung. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul sejenak untuk menyaksikan siapa hamba-hambanya yang sedang bersujud menghambakan diri. Keagungan itulah diabadikan dengan indah dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa bacaan sholat subuh benar-benar disaksikan oleh para malaikat yang mulia, yang kemudian membawa laporan amal kita langsung ke langit. Namun sahabat rumah surga, ada sebuah fenomena yang sering dianggap remeh, namun berdampak besar, yaitu kebiasaan memilih surah yang pendek saat sholat subuh demi mengejar waktu
agar kita bisa kembali tidur atau berangkat bekerja. Memang secara hukum fikih, sholatnya tetap sah. Namun kita telah melewatkan peluang emas untuk memanen pahala. Para ulama berpesan bahwa subuh adalah waktu paling utama untuk memperlama bacaan ayat Al-Quran. Semakin panjang ayat yang dilantunkan dengan tartil, semakin banyak pula huruf yang akan dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, satu huruf saja dibalas oleh 10 kebaikan. Sungguh merugi jika kita hanya mencukupkan diri dengan surah pendek seperti Al-Ikhlas ataupun An-Nas di saat pintu pahala sedang terbuka lebar. Rasulullah dan para sahabat senantiasa mencontohkan bacaan surah yang panjang hingga fajar benar-benar terang. Beberapa surah yang sangat dianjurkan adalah surah Al-Waqiah yang menyimpan rahasia rizki dan gambaran kiamat yang dahsyat. Dengan membacanya di waktu subuh akan memberikan kekuatan mental bagi jiwa kita dalam menghadapi dinamika hidup di siang hari. Selain itu, surah At-Tur juga sangat menyentuh karena mengingatkan kita akan keagungan Allah yang tak terbatas. Surah At-Takwir pun menjadi pilihan luar biasa karena narasinya yang kuat tentang kehancuran dunia yang mampu melembutkan hati dan menumbuhkan rasa takut untuk bermaksiat. Adapun pilihan lain yang sering dibaca oleh para ulama adalah surah Ar-Rum atau surah Yasin yang penuh dengan janji-janji Allah. Jangan lupakan juga surah As-Saffat yang mengisahkan perjuangan heroik para nabi. Tujuan memperpanjang bacaan ini bukanlah untuk menyulitkan diri kita, melainkan untuk melatih kehusyuan agar ruh kita menyatu dengan setiap kalimat suci yang turun dari langit sebagai petunjuk bagi manusia. Adapun secara ilmiah, keutamaan subuh selaras dengan penemuan medis modern. Udara subuh sangat murni, kaya akan ozon, dan belum tercemar polusi. Gerakan sholat di pagi hari melancarkan sirkulasi darah, mencegah penyembuhan pembuluh darah dan serangan jantung. Oksigen murni yang dihirup saat kita berjalan ke masjid membersihkan paru-paru dan menyegarkan sel-sel otak, sehingga meningkatkan fokus dan daya ingat sepanjang hari. Adapun secara biologis, bangun subuh menstabilkan sistem saraf dan memicu hormon kebahagiaan. Ibadah subuh adalah investasi ganda, kejayaan di akhirat, dan kesehatan jangka panjang di dunia. Adapun pula amalan ringan, namun nilainya melebihi dunia dan seisinya, yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya karena tahu betapa besarnya harta karun pahala di sana. Jika sunnahnya saja seistimewa itu, bayangkan betapa dahsyatnya pahala sholat subuh wajib secara berjamaah. Allah menjanjikan pahala setara sholat semalam suntuk bagi mereka yang menjaganya. Selain itu, orang yang menjaga subuh akan berada dalam jaminan perlindungan Allah yang sangat ketat dari segala bahaya. Mari kita berazam untuk tidak lagi menukar waktu emas ini dengan tidur. Bangkitlah dan sujudlah agar hidup kita dipenuhi dengan cahaya hidayah. Izinkan saya berbagi kisah tentang seorang kakek di desa terpencil. Meski penglihatannya mulai meredup dan kakinya sering linu, ia tidak pernah absen ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Suatu pagi yang licin, ia jatuh hingga pakaiannya kotor. Alih-alih berhenti, ia pulang berganti pakaian, berwudu lagi, dan kembali melangkah ke masjid. Tiba-tiba muncul pemuda misterius, membawa lentera yang membimbingnya sampai ke masjid. Saat ditanya siapa dirinya, pemuda itu mengaku sebagai iblis yang sengaja ingin menghalangi manusia. Kemudian ia bercerita bahwa saat kakek jatuh pertama kali, Allah mengampuni separuh dosa kakek. Saat kakek tetap kembali ke masjid, Allah mengampuni seluruh dosa keluarga kakek. Iblis takut jika kakek jatuh ketiga kalinya, maka dosa seluruh penduduk desa akan diampuni.
maka ia terpaksa membantu kakek agar tidak jatuh lagi. Kisah ini membuktikan bahwa niat tulus akan menggetarkan ars dan membuat setan pun putus asa. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, mari perbaiki cara kita menghargai waktu subuh mulai esok hari. Bangunlah lebih awal, duduklah dengan tenang di masjid, dan resapi setiap makna Al-Quran yang kita baca. Jangan biarkan gadget merampas kesakralan waktu ini. Doa setelah subuh memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Mintalah apa saja, dari rezeki hingga ketenangan hati. Jadikan subuh sebagai pondasi utama aktivitas kita. Sekarang, mari kita tundukkan kepala kita dan rendahkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Semoga doa ini menjadi penyebab turunnya rahmat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang dengan segunung hilaf. Kami sering melalaikan subuh demi kenyamanan dunia. Berikanlah kami kekuatan iman agar kaki ini ringan melangkah ke rumah-Mu. Hilangkanlah rasa malas kami. Jadikanlah sholat subuh kami sebagai cahaya di liang kubur nanti, dan jadikan ayat Al-Quran sebagai pembela kami di hari perhitungan kelak. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, jauhkan dari yang haram, cukupkan kebutuhan kami agar tidak bergantung kepada selain-Mu. Bimbinglah keturunan kami agar mencintai subuh dan Al-Quran. Lindungilah keluarga kami dari fitnah dunia. Berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit, dan anugerahkan kami husnul khotimah saat ajal menjemput. Biarkan kalimat tauhid menjadi kata terakhir kami. Ya Allah, jadikan negeri kami yang aman dan damai. Angkatlah segala musibah dan bencana. Berikan hidayah kepada pemimpin kami agar adil. Satukan hati kami dalam persaudaraan iman. Terimalah ibadah subuh kami hari ini sebagai penghapus dosa kami. Kami hamba yang fakir, sangat membutuhkan bimbingan-Mu. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad. Kabulkanlah hajat setiap hamba yang menonton video ini. Berikan solusi bagi yang sedang terlilit hutang, dan ketenangan bagi yang sedang gundah. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang paling indah. Mari mulai esok hari, berikan bacaan terbaik untuk Allah saat subuh. Bagikan video ini kepada orang terdekat Anda, agar pahala jariah terus mengalir. Dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kita bisa berkumpul di surga Firdaus bersama Rasulullah. Mari kita bersolawat sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami telah berusaha menyampaikan kebaikan ini. Berikan kemuliaan bagi mereka yang mengamalkannya. Semoga hari-hari Anda penuh keberkahan. Tetaplah rendah hati dan menebar manfaat. Teruslah menaruh harapan hanya kepada Allah, karena Dialah tempat sebaik-baiknya mengadu. Jangan biarkan dunia yang fana ini membuat kita lupa tujuan akhirat kita. Mari kita tutup majelis ini dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan-Mu, dan aku bertaubat kepadamu. Sahabat rumah surga, sampai jumpa di sujud subuh esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.